Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Anissa Mahlihatin, Selwiyanti, dan Seli Anggraeni. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pembaharuan filsafat pendidikan Islam. Pengertian pembaharuan pendidikan Islam. Pembaharuan pendidikan adalah perubahan pemikiran dan perspektif intelektual yang dapat membentuk pola pemikiran yang beragam, yaitu pemikiran secara murni ingin kembali pada ajaran Islam yang menolak segala yang datang dari Barat. Pembaharuan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan dan yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan demikian, pembaharuan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, atau menambahi teks Al-Quran maupun hadis, melainkan hanya menyesuaikan paham atas keduanya, sesuai dengan perkembangannya zaman. Hal ini dilakukan karena betapapun hebatnya paham-paham yang dihasilkan para ulama atau pakar di zaman lampau, itu tetap ada kekurangannya, dan selalu dipengaruhi oleh kecenderungan pengetahuan situasional dan sebagiannya. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang ditunjukkan kepada semua umat muslim. Tujuannya adalah agar mampu untuk merealisasikan kemampuan dalam bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya kepribadian muslim yang seutuhnya, yang memiliki nilai-nilai agama Islam dengan baik dan mampu untuk memutuskan dan berbuat. Hal-hal yang melatar belakangi pembaharuan pendidikan Islam. 1. Faktor internal, yaitu A. Faktor kebutuhan pragmatis umat Islam yang sangat memerlukan satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia-manusia muslim yang berkualitas, bertakwa, dan beriman kepada Allah. B. Agama Islam sendiri melalui ayat suci Al-Quran banyak menyuruh atau menganjurkan umat Islam untuk selalu berpikir dan bermetaforma. Kedua, faktor eksternal, yaitu adanya kontak Islam dengan Barat juga merupakan faktor terpenting yang bisa kita lihat. Adanya kontak ini paling tidak mengunggah dan membawa perubahan paradigmatik umat Islam untuk belajar secara terus-menerus kepada Barat, sehingga ketinggalan yang selama ini dirasakan akan bisa terminimalisir. Pola-pola pembaharuan pendidikan Islam. 1. Golongan yang berorientasi pada pola pendidikan modern di Barat. Pada dasarnya, mereka berpandangan bahwa sumber kekuatan dan kesejahteraan hidup yang dialami oleh Barat adalah sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang mereka capai. Mereka juga berpendapat bahwa yang dicapai bangsa Barat sekarang tidak lain merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang pernah berkembang di dunia Islam. Atas dasar pemikiran demikian, maka untuk mengembalikan kekuatan dan kejayaan umat Islam, sumber kekuatan dan kesejahteraan tersebut harus dikuasai kembali. 2. Gerakan pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada sumber Islam yang murni. Pola ini berpandangan bahwa sesungguhnya Islam sendiri merupakan sumber bagi kemajuan dan perkembangan peradaban serta ilmu pengetahuan modern. Islam sendiri sudah penuh dengan ajaran-ajaran yang pada hakikatnya mengandung potensi yang membawa kemajuan dan kesejahteraan serta kekuatan bagi umat manusia. Dalam hal ini, Islam telah membuktikan pada masa-masa kejayaannya. 3. Pembaharuan pendidikan yang berorientasi pada nasionalisme. Rasa nasionalisme timbul bersamaan dengan berkembangnya pola kehidupan modern. Dan mulai dari Barat, bangsa-bangsa mengalami kemajuan rasa nasionalisme yang kemudian menimbulkan kekuatan-kekuatan politik yang berdiri sendiri.
Keadaan tersebut mendorong bangsa-bangsa timur dan bangsa terjajah lainnya untuk mengembangkan nasionalisme masing-masing. Dualisme sistem pendidikan Islam. Sebagai akibat dari usaha-usaha pembaruan pendidikan Islam yang dilaksanakan dalam rangka untuk mengejar kekurangan dan ketinggalan dari dunia barat dalam segala aspek kehidupan, maka terdapat kecenderungan adanya dualisme dalam sistem pendidikan umat Islam. Usaha pendidikan modern yang sebagaimana telah diuraikan yang berorientasi pada 3 pola pemikiran Islam murni, Barat, dan nasionalisme. Membentuk suatu sistem atau pola pendidikan modern yang mengambil pola sistem pendidikan Barat dengan penyesuaian-penyesuaian dengan Islam dan kepentingan nasional. Di lain pihak, sistem pendidikan tradisional yang telah ada di kalangan umat Islam tetap dipertahankan. Dualisme sistem dan pola pendidikan inilah yang selanjutnya mewarnai pendidikan Islam di semua negara dan masyarakat Islam di zaman modern. Dualisme ini pula merupakan problema pokok yang dihadapi oleh usaha pembaharuan pendidikan Islam. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.